Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nabiya ba'dah, amma ba'd. Naam, kaifa halukunna ayuh talabah? Taib. Awalan nashkurullah azza wa jal. Naam, ala ni'amihi al-katsirah wa ala fadlihi al-azimah. Naam, fi hadha sabah nastati an nuwasil darsana ta'allumana fi madati al-hadis. Fi madati al-hadis. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Taib. Fi liqa al-akhir, fi liqa'ina al-akhir tawaqafna fi hadhihi al-mada fi bab fi babi al-hadis an al-ilm wal iman. Al-ilmu wal iman. Al-imanu wal ilmu. Alaysa kadzalik? Ya, terakhir pembahasan adalah tentang hadis ilmu dan keimanan, ya. Ilmu dan keimanan, ya. Jadi ada dua hadis yang kita pelajari, yaitu hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Baik. Jadi kemarin itu ada dua hadis, ya. Kemudian hadis yang kedua, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, ya. Ya, kemarin telah kita bahas tentang ya makna-makna hadis dan petunjuk, kemudian tatbiqat sulukiyah, terakhir adalah tatbiqat sulukiyah, ya. Jadi, untuk latihannya kita lewati dulu. Sekarang masuk ke al-wahdah as-saniyah. Al-wahdah as-saniyah. Min a'malil qulub, min a'malil qulub. Baik, iftahna al-kitab. Aqra' lakunna wa antunna istami'na jaydan. Qala al-mu'allif rahimahullah al-wahdah as-saniyah min a'malil qulub. Min a'malil qulub al-khauf war raja, husnudzan billah, at-tawakkul. Jadi materi kita pada hari ini adalah di antara amalan-amalan hatinya. Di antara perbuatan atau amalan-amalan hati. Amalan hati itu sangat banyak. Ya, nanti insya Allah akan kita pelajari sedikit demi sedikit, ya. Kita mulai dari al-khauf war raja, takut dan harap, ya. Amalan hati itu adalah perasaan takut dan berharap. Kemudian husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Dan at-tawakkul. At-tawakkul yaitu tawakal. Masing-masing dari istilah ini nanti akan kita bahas, ya, melalui hadis-hadis yang akan kita bacakan insya Allah. Tangqasimul a'mal, halaman selanjutnya, ya. Tangqasimul a'mal ila a'malil jawarih wa hiyal a'mal al-zahirah kas-salati was-siyami waz-zakati wa nahwiha. Ya, perbuatan itu terbagi menjadi
al-i'mal al-jawarih ya. Perbuatan itu terbagi menjadi ada perbuatan yang anggota badan ya. Perbuatan yang terlihat ya, yaitu yang dilakukan anggota badan yang terlihat seperti sholat, puasa, zakat ya. Wa ila a'malil qulub ya. Dan jenis yang kedua adalah perbuatan atau amalan hati. Wahiyal a'mal al-batinah. Dan dia adalah amalan-amalan yang tersembunyi, yang batin ya, yang tersembunyi. Kal ikhlas seperti ikhlas, wal khauf ya seperti takut, wal raja dan berharap, wa nahwiha dan lain sebagainya. Wa manzilatu a'malil qulub 'azimah. Dan kedudukan amalan hati ini sangat agung ya. Kedudukan amalan hati ini sangat agung. Wa ahamiyatuha kabirah dan kepentingannya ya, keutamaannya sangat besar. Lima laha min asarin kabir, karena dia punya efek yang besar, asar ya, pengaruh yang besar di dalam kebaikan hambanya dan keistiqomahannya ya. Wa fi hadhil wahdah nadhkur ba'dan min a'malil qalbi allati la yakmulul iman illa biha. Dan pada sesi kita pada hari ini ya, dan pada bab ini insya Allah kita akan menyebutkan beberapa amalan-amalan hati yang tidak akan tercapai kesempurnaan iman itu kecuali dengan amalan-amalan hati tersebut ya. Jadi amalan-amalan hati yang akan kita pelajari ini itu berpengaruh terhadap kesempurnaan iman seseorang ya. Kesempurnaan iman hambanya. Ahadisul wahdah satadrusu fi hadhil wahdah ya. Jadi kita akan belajar di dalam bab ini ya. Dalam tema kali ini beberapa hadis. Yang pertama hadis lau ya'lamul mu'min ma indallah. Kemudian hadis al-jannatu aqrabu ila ahadikum. Kemudian hadis la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Ya, kemudian hadis lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kemudian hadis man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ya. Jadi jumlah hadis dalam tema kita pada kali ini adalah 5 hadis ya. Satu ahadis yata'allaq bi hadhihi al-wahdah. Wa yatawaqqa'u minka ba'da dirasatika li hadhihi al-wahdah. Ya, jadi tujuan yang ingin kita capai setelah kita mempelajari tema ini yang pertama adalah tudihu mafhumal khauf war raja wa tawazun bainahuma ya. Ya, menjelaskan tentang pengertian dari khauf dan raja dan perbandingannya ya, dan perbandingannya. Kemudian mengetahui makna husnuzon billah ya. Kita mengetahui dengan jelas makna husnuzon billah itu apa ya. Kemudian engkau berhusnuzon kepada Allah dalam setiap keadaan ya. Setelah kita mengetahui hakikat dari husnuzon billah itu seperti apa ya, berbaik sangka kepada Allah itu bagaimana ya. Kemudian sehingga nanti kita akan selalu berbaik sangka dalam setiap keadaan kita. Kemudian yang terakhir, engkau mengetahui mafhum tawakul ya. Engkau mengetahui pengertian dari tawakul, definisi dari tawakal ya. Walat watalazumuhu fi jami'i umurika, dan engkau terus berusaha ya menjalankan tawakal itu di
semua urusannya, di semua perkara, di semua urusan kita ya. Nah, itu secara umum, tema secara tujuan yang ingin kita capai dari pembelajaran tema ini secara umum ya. Sekarang kita mu'alim akan bacakan hadisnya ya. Nabda fi qiraatil hadis. Nadkhul fi al-hadis. Ad-darsus salis al-khawfu war-raja. في هذا اللقاء سنقرأ الحديثين إن شاء الله. نعم نكتفي بقراءة الحديثين في هذه الفرصة إن شاء الله. أما الأحاديث الأخرى سنقرأها في اللقاءات القادمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi wan naru mithlu dzalik. Baik. Mu'alim terjemahkan dulu hadisnya ya. Terjemah secara ringkas ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah." Ya, seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa hukuman ya, apa yang Allah miliki berupa siksa atau hukuman, ma tama'a bi jannatihi ahadun. Niscaya ya manusia tidak akan terlalu tamak terhadap kehidupan dunia, tidak terlalu tamak terhadap kehidupan dunia ya. Karena dia tahu di sana ada hukuman, ada siksa ya. Apabila kita terlalu mengejar dunia tanpa memperhatikan syariatnya. Walau ya'lamul kafir, dan seandainya orang kafir itu tahu ma indallahi minar rahmah, apa yang Allah miliki berupa rahmat ya, berupa kasih sayang, ma qanata min jannatihi ahadun, niscaya orang kafir tersebut tidak akan putus asa dari surganya ya. Ya, jadi sebagai seorang muslim kita harus berada di tengah-tengah ya. Jangan terlalu yakin bahwasannya kita selamat ya, intinya seperti itu ya. Jadi kalau kita membayangkan bahwasannya surga itu indah, surga itu nikmat, kemudian ya segala macamnya, jangan lupa Allah punya hukuman ya. Makanya jangan terlalu mengejar dunia, mengejar surga ya. Jangan terlalu terlena dengan nikmatnya surga, karena di situ karena Allah selain punya nikmat, kenikmatan, dia juga punya siksaan yang pedih gitu ya. Akan tetapi sebaliknya ya, sebagai seorang kafir ya, seandainya seorang kafir itu mengetahui rahmat, mengetahui luasnya kasih sayang Allah, niscaya dia tidak akan putus asa dari surganya. Dia masih yakin ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah. Dari An Abdullah bin Mas'ud ya, dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum
min syiraki na'lihi. Surga itu ya lebih dekat dari diri kalian ya, lebih dekat kepada diri kalian daripada ya tali sendal kalian ya, daripada tali sendal kalian. Wan naru mislu dzalik, dan neraka juga demikian adanya ya. Jadi sangat dekat, surga itu letaknya sangat dekat ya, melebihi dekatnya ya tali sendal ya, tali sendal yang kita pakai itu. Nah, kemudian ya kita sedikit kita baca biografi dari perawi ya, perawi hadis. Di sini ada dua, Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud ya. Abu Hurairah telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Sekarang Abdullah bin Mas'ud ya, ini belum pernah kita bahas ya. Sabaqa ta'rif bihi ya. Maksudnya sabaqa ta'rif ini ya penjelasannya, biografinya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Sekarang masuk ke Abdullah bin Mas'ud. Huwa sahabi al-jalil ibu Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah sahabat yang mulia ya. Karena Rasul bi Abi Abdurrahman. Rasul memberikan kunyah kepadanya dengan Abu Abdurrahman. Qala Rasulullah li rajulin Abdillah asqal fil mizan yaumal qiyamah min Uhud. La rijlu Abdillah ya. Di antara sabda Rasulullah mengenai sahabat ini ya, la rijlu Abdillah asqal. Sungguh kaki Abdullah ini ya, Abdullah bin Mas'ud ini asqal fil mizan, lebih berat timbangannya ya pada hari kiamat dari gunung Uhud ya. Kakinya saja itu lebih berat timbangannya dari gunung Uhud ya. Ya itu ya, kita bayangkan saja bagaimana kemuliaan beliau ya. Satu kaki saja itu timbangan amalnya lebih berat dari gunung Uhud. Gunung Uhud sebesar itu ya. Kemudian aslama bi Makkah qadiman ya. Masuk Islam di Makkah ya. Wa huwa awwalu man jahara bil Qur'anil Karim amamal kufar, dan dia adalah orang yang pertama kali ya menjaharkan Al-Qur'an terang-terangan membacakan Al-Quran di depan orang-orang kafir di Makkah. Dan hijrah 2 kali, kemudian syahid, kemudian mengikuti perang Badar dan dia selalu menjaga sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dia sangat bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Sampai-sampai Nabi bersabda, man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan kama anzala falyaqra'ahu ala qiraati ibni ummi abdin. Barang siapa yang ingin ya membacakan Al-Quran ghaddan ya, kama anzal, sebagaimana diturunkan, maka hendaknya dia membacakan dengan bacaan Ummu Abdin ya. Maksudnya Ibnu Mas'ud ini ya. Kemudian meninggal di Madinah, wafat di kota Madinah, wa dafana bil Baqi' ya. Meninggal di kota Madinah tahun 32 Hijriah. Itu tadi tentang biografi Abdullah bin Mas'ud ya. Kemudian mufradatnya yang pertama qanat itu ya isa ya, berputus asa. Qanato yaqnatu itu ya isa, artinya berputus asa. Kemudian asyraq as-sair al-mawjud a'lan na'al. As-sair al-mawjud a'lan na'al ya. Tali yang terdapat di bagian atas sendal ya, itu ya tadi. Jabetnya gitu ya.
Kemudian al-khauf ya. Yang dimaksud dengan al-khauf adalah haibatun fil qalbi lillah subhanahu wa ta'ala. Ya, haibatun fil qalbi lillah ya. Haibatun. Segan ya, haibah itu rasa segan ya. Rasa takut tapi takut yang bermakna segan, bukan takut apa ya? Bukan takut yang bermakna ketakutan yang sifatnya apa ya? Dihindari, bukan ya. Bukan ketakutan yang sifatnya itu dihindari, tapi takut karena segan gitu. Itu dinamakan dengan haibah. Fil qalb, di dalam hati ya, rasa segan yang terdapat di dalam hati untuk Allah ya, kepada Allah. Ma'al khudu' wa tadallul, dengan rasa tunduk dan berserah diri, dengan rasa tunduk dan hina, dengan merasa tunduk dan hina di hadapan Allah. Kemudian ar-raja at-tam'u fi karamillah wa fadlihi. Ar-raja ini tamak terhadap kemuliaan Allah dan karunia-Nya ya. Ar-raja berharap maksudnya ya. Baik. Nah, min ma'anil hadis wa irsyadatihi. Nah, ya. Tip ini mungkin tidak kita baca seluruhnya ya. Nah, insya Allah kita akan bahas 3 poin saja ya. Yang pertama, yuraghibuka nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannati fahiya qaribah liman ata'ahu wa taba'a amrahu ya. Jadi dalam hadis yang pertama ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ingin menghibur ya. Yuraghibuka nabiyyuka, maksudnya nabi di sini dengan menyampaikan hadis tersebut tujuannya ingin menghibur umatnya ya, menghibur kita ya. Menghibur para sahabat ya waktu itu tentang surga, bahwasanya dia itu dekat ya, menghibur para sahabat ya, dengan mengatakan bahwa surga itu dekat bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang taat dan mengikuti perintahnya ya. Bagi orang-orang yang taat dan mengikuti perintah Nabi, perintah Allah dan Rasulnya. Wa yuhadziruka minan nar ya. Dan juga memperingatkan kita dari neraka ya. Karena neraka itu juga dekat ternyata ya. Mimman asahu wa khalafa amrahu ya, bagi barang siapa yang bermaksiat dan menyelisihi perintahnya ya. Wa mimma yusilu ilal jannatil a'malil salih allati min ahammiha ya. Dan beberapa perkara yang menyampaikan kita kepada surga dari amal solihah itu diantaranya ya itu ya salat, zakat seperti itu ya. Kemudian menjauhi larangan ya, dan menjauhi larangan seperti berzina, mencuri ya dan lain sebagainya. Kemudian la tahtakir syai'an minal ma'ruf, jangan engkau meremehkan sesuatu yang kecil ya, ada kebaikan yang kecil. Jangan engkau meremehkan sesuatu kebaikan ya. Satu kebaikan meskipun itu kecil. Nah. Fa innaka qad ta'malu hasanah wa fi nadharika annaha yasirah fa yarhamukallah biha wa yudkhiluka al-jannah. Karena terkadang berapa banyak ya, terkadang engkau melakukan suatu kebaikan yang menurut pandanganmu itu remeh, itu ringan ya, kecil, kebaikan kecil. Ya, misalkan misalkan kita hanya menyingkirkan kayu dari jalan misalkan. Ya, atau mengambilkan ayah kita atau orang tua kita ya, satu gelas air misalkan. Itu kecil ya. Fayarhamukallah ya.
Bisa jadi kebaikan yang kecil itu Allah beri rahmat ya. Allah beri rahmat karena niat kita ikhlas misalkan ya. Wa yadkhilukal jannah, dan memasukkan kita ke dalam surga. Faqad saqa rajulun kalban fadakhalal jannah ya. Dan telah ada kisah seorang pemuda yang memberi makan seekor anjing, memberikan minum seekor anjing. Fadakhalal jannah, kemudian dia masuk surga karena sebab perbuatan tersebutnya. Wa azzaha rajulun ghusna syauq anit tariq fadakhalal jannah ya. Dan di kisah yang lain, azzaha rajul, seorang pemuda, azzaha rajul husnu syauq ya. Dia menyingkirkan satu batang siwak ya, satu batang kayu ya dari jalan, fadakhalal jannah ya. Maka dia masuk surga. Kemudian ya, satu lagi, at-tahawun bisyai'in minal ma'asi qad yakunu sababan lil uqubah ya. Sebaliknya ya, meremehkan sesuatu maksiat ya, bisa jadi itu sebab siksa, bisa jadi itu nanti menjadi sebab siksaan untuk kita di akhirat. Tahawun ini bermudah-mudahan dalam melakukan maksiat, meskipun maksiat itu kecil ya. Faqad dakhala rajulun annar bisababi kalimatin qalaha. Dan telah banyak ya seorang yang masuk neraka karena satu kata yang dia ucapkan ya. Ya, dia mencela, menuduh orang ya, menghina, itu satu kata saja. Itu bisa memasukkan seorang pemuda, seseorang ke dalam neraka ya. Masukkan kita ke dalam neraka. Wadakhalat imra'atun nar bisa babi hirratin habastaha hatta matat. Dan seorang wanita ya, dikisahkan seorang wanita ini masuk neraka ya. Dia masuk neraka disebabkan seekor kucing yang dia kurung. Ada seekor kucing dia kurung sampai meninggal ya. Ini menyebabkan perempuan masuk neraka. Itu adalah contoh-contoh dari bagaimana sedikit banyak perbuatan dosa dan kebaikan itu sedikit banyak ya, kalau kita meremehkan ya, tidak memperhatikan, meremehkan hal-hal tersebut, bisa jadi itu menjadi sebab kita, menjadi sebab siksa kita atau nikmat kita di akhirat. Nah, taib naktafi bihadzal qadar, nuwasil darsana fi usbu al-qadim insyaallah. Nah, la tansau ba'da hadza, la tansaina ba'da hadza i'malna al-wajib. Taib. Nah, sauti lakunna al-wajib. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, berusaha sendiri, jangan bercurang ya. Jangan menggunakan cara-cara yang tidak terpuji ya. Nah, kalau ada yang belum jelas silahkan bertanya ke mu'alim melalui Japri. Nakhtim darsana bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.